Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik menghampiri kalian semua. Kali ini kita balik lagi di podcast Jalan Bersama episode 2. Nah, sekarang kita kedatangan tamu baru nih. Nah, sebelum tamu baru, kalau misalkan ada yang nanya, Mas Go kemana? Mas Go sekarang lagi ada kesibukan lain, jadi dia ngebantu nanti nge-cover dan editing aja. Nah, sementara hostnya ini gue aja dulu guys ya. Nah, sekarang gue bakal kenalin tamu baru kita, itu salah satu content creator pertama, tapi dia ngakunya kedua sih. Nanti kita tanya aja jelasnya seperti apa. Langsung aja disambut Ko Adrian. Halo, selamat pagi. Nah, Ko Adrian ini dia tuh satu tim ya sama Go ya, sama Mas Go. Yang kemarin ada di episode sebelum-sebelumnya. Nah, ini dia satu tim sama Mas Go dan dia ini lebih awal ya masuknya. Lu masuk sini tahun berapa nih? Awal 2020. 2020 ya. 2020. Berarti pas zamannya Covid ya. Pas setelah rame banget sih Covid itu kalau nggak salah di awal-awal Maret ya. Nah, gue masuk di bulan pertengahan Agustus. Dan itu katanya kalau nggak salah tuh kantornya GF tuh masih belum di sini ya? Masih belum di sini. Masih di satu tempat, cuman sebelah aja pindahnya. Oh, berarti sebelahnya ini. Oh, sebelahnya ini. Sebelahnya ini. Coba deh dijelasin deh awal mula lu start dari lu kenapa sih bisa masuk gudang furniture gitu loh. Oke, dulu memang gue mungkin kenalin dulu kali ya dari backgroundnya gue. Sebenarnya gue itu lulusan pariwisata. Tapi gue kerja sebelumnya dua perusahaan itu gue di marketing communication gitu. Nah, tapi akhirnya nyebur ke bagian content creator di sini. Gue punya basic mungkin public speakingnya kayak gitu. Nah, waktu itu gue coba apply dan diterima di sini sebagai content creator. Gue sih ingat waktu itu gue menggantikan posisi orang lain juga di sini kayak gitu. Nah, itu dulu lu kan katanya lulusan pariwisata ya? Betul. Nah, pas di pariwisata tuh ada relate nggak sih? Maksudnya lu sempat melajarin hal-hal tentang content creator nggak di pariwisata ini? Sedikit sih kalau bisa dibilang. Jadi sedikit banyak ada gitu? Ada. Mungkin kalau bisa diambil adalah di public speakingnya. Public speaking. Dan salah satu materi yang bisa dibilang guiding atau memandu. Dimana kita harus bisa menjelaskan suatu objek, bahkan improvisasi kalau kita ngelihat sesuatu di depan kita tanpa kita belajar sebelumnya gitu. Itu hal yang udah dipelajarin waktu kuliah sih. Jadi dengan gue melihat benda sesuatu, gue harus bisa menceritakan itu. Nah, sama seperti content creator, ketika kita menjelaskan suatu produk, kita harus bisa spontan menjelaskannya dengan baik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lucunya nih. Kan di sini kan basicnya kan lo kerja di sekarang bidangnya kan content creator. Iya. Tapi yang gue tahu adalah lo di luar itu punya bisnis yang jauh nih dari content creator. Biasanya kalau misalnya kayak content creator ini kan lebih tepatnya adalah ke arah entertain ya. Entertain, betul. Sedangkan di luar itu lu katanya lu punya bisnis di tanaman ya. Betul. Nah, tanaman itu lu coba ceritain deh, Kak. Kenapa awalnya tuh lu di tanaman gitu. Soalnya nih kalau misalnya kita ngelihat ya, anak-anak muda tuh sekarang kalau kita ngomongin bisnis ya, biasanya itu sepatu. Betul. Cuci sepatu kayak Mas Gowo, terus habis itu ada di baju, terus makanan, Japanese food kayak gitu-gitulah. Nah, ini lu kalau misalnya di tanaman ini kan biasanya kan dia di mata anak muda zaman sekarang itu kan unik sendiri. Nah, itu coba dijelasin kenapa lu bisa nyebur di situ. Gua akan jelasin yang pertama dulu kali. Jadi banyak faktornya, tapi yang pertama adalah legacy dari orang tua kali. Bokap waktu itu sempat main di tanaman hias. Waktu gua kecil, mungkin gua waktu itu bisa banyak jajan sama orang tua dari hasil bokap jualan tanaman gitu. Jadi waktu kecil tuh udah termindset gitu. Oh, kayaknya jual tanaman prospek gitu. Kedua adalah saingan. Dimana anak muda ini sukanya yang dunia digital, mungkin yang lu bilang bisnis sepatu kayak yang lain. Nggak jarang anak muda yang pengen jadi petani. Ya, memang jarang sih. Yes. Jarang banget sih. Secara kompetitor itu gue bisa memainkan pasar terutama di area sekitar rumah lah. Jadi lu ngeliatnya peluang ya? Peluang. Terus ketiga bisa dibilang itu tempat. Gue tinggal di suburban area lah.
Jadi gue punya lahan yang luas yang dimana gue bisa mencoba bercocok tanam di situ dan ternyata cocok kayak gitu. Jadi gue bisa banyak budidaya dan gue bisa menghasilkan sampai bisa gue jual. Nah, maksudnya dari suburban area itu gimana tuh? Jadi gue itu mungkin tinggal nggak di perkotaan ya, yang dimana di rumah gue punya banyak lahan kosong. Apakah kalau misalkan selain tantangannya, kalau misalkan selain lahan kosong, kayak lu pengen punya bisnis tanaman juga, kalau lu pengen bercocok tanam di daerah, misalkan lu tinggal di daerah Menteng nih, di tengah-tengah kota, itu maksudnya bisa nggak sih? Apa lebih cocok di daerah kayak misalkan di daerah rumah lu gitu? Bisa, cuman memang secara perform ya tanaman itu punya performnya masing-masing. Biasanya kurang bagus karena dari cuaca panas, kualitas sirkulasi udara kurang bagus, itu akan mempengaruhi perform dari tanamannya sendiri. Nah, semakin tinggi biasanya makin bagus lah untuk tanaman itu bisa perform, dan ketika punya lahan luas biasanya dia akan lebih cepat pertumbuhannya. Akan lebih cepat tuh kayak gitu. Dan itu gue selingin dengan gue kerja sebagai content creator juga. Jadi gue nggak full time. Ada tim yang bantu juga di bisnis gue ini. Jadi lu di bisnis tanaman ini ada rekan-rekan lu juga kali ya? Ada rekan-rekan, karena gue nggak boleh yang namanya mengorbankan profesionalisme pekerjaan sendiri gitu. Jadi waktunya gue kerja, gue akan kerja. Tanaman ya urusan belakangan. Kadang gue ngurusinnya tuh banyakan di weekend. Kalau jam kerja ya gue fokus di pekerjaan. Nah itu harus beberapa kali di notice tuh guys ya. Kalau misalkan kayak kalian gitu pengen punya bisnis sendiri dan masih kerja kantoran juga, masih daily jobs juga 9 to 5, kalian tuh harus perhatiin juga profesionalisme kalian. Maksudnya jangan kebanyakan multitasking gitu loh. Kayak misalkan manage waktu yang baik lah. Manage waktu yang baik kan bukan berarti kan multitasking. Soalnya mostly orang memang ada yang bisa, tapi banyak juga yang gagal gitu yang multitasking. Jadi kalian harus manajemen waktu kalian dengan baik lah kalau misalkan kalian punya bisnis ya. Nah itu juga sih mungkin kenapa gue bisa di tanaman juga, karena sebelumnya gue udah mencoba dan banyak yang gagal. Gue udah pernah di kuliner, gue pernah udah di ikan juga. Ikan itu maintenance tinggi dan waktunya nggak cukup dan udah gagal juga. Kalau kuliner apa tuh? Kuliner gue waktu itu buka ayam geprek waktu lagi ramai-ramainya. Sekarang masih ada? Udah nggak ada. Waktu itu sih memang gue cuma punya satu cabang gitu. Secara profit ya kurang lah, karena itu bisa dibilang first time gue coba bisnis yang benar-benar nekat. Oke. Nah ini coba deh ceritain what's good and bad-nya gitu. Maksudnya pengalaman paling uniknya lah dari, ya terserah ya, misalkan mau pas lu di saat bisnis tanaman sampai atau mungkin lu sebelum pernah punya bisnis ayam geprek dan gitu. Nah ini good and bad-nya lah. Maksudnya ya senang dan kisah pahitnya gitu. Oke. Yang pasti yang banyak orang bilang adalah kalau lu belum pernah ditipu, berarti lu belum sukses. Ada istilahnya gitu kan. Hal itu udah pernah gue alamin di setiap bisnis yang pernah gue coba ya, ada entah supplier kabur lah, atau nanti ada barang-barang yang harusnya produksi jadi rusak gitu. Itu yang bikin bad-nya lah. Tapi untuk good-nya ya yang pasti peluang itu sebenarnya terus ada, terutama di tanaman bisnis itu kita bisa yang namanya ekspor gitu. Beda harga lokal dengan harga ekspor. Harga ekspor tuh jauh lebih mahal gitu. Kalau kita bisa tembus pasar ini, wah itu yang goalsnya gue juga sih. Tapi kalau misalnya kayak lu biasa dari pasar ekspor gitu, itu nyari marketnya dari mana? Kalau yang sudah dijalanin yang gue tahu adalah kita mainnya digital. Yang pasti kita punya website dan badan usaha biasanya. Badan usaha dan digital. Minimal CV. Kalau kita mau ekspor. Itu nggak ada, maksudnya kalau dari kontribusi misalkan para petani tanaman ya gitu ya, tanaman hias ya, itu mungkin ada kontribusinya nggak sih, kayak misalkan kayak lu dikenalin sama supplier A, terus habis itu dia yang biasa nge-supply ke Jerman atau enggak ke daerah-daerah Eropa gitu. Nah itu lu sempat ada ketemu kayak gitu nggak sih? Biasanya kita permintaan sih, misalkan dari Belanda ada satu tanaman yang dibutuhkan tapi banyak nih jumlahnya, misalkan 1000 piece gitu, 1000 pot. Nah biasanya kita di sini ngumpulin
biasanya satu orang ini belum tentu punya 1.000. Jadi kita ngumpulin petani-petani di seluruh daerah. Punya 100, ada 10 greenhouse yang punya 100 tanaman, kita kumpulin lah nanti yang kita ekspor. Secara nggak langsung kita juga memajukan petani-petani. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh ada kendala nggak sih? Maksudnya kayak dari segi birokrasi kayak misalkan let's say dari Jasper aja ya, Iya. jasa pengiriman aja ya. Nah itu kan kadang-kadang kalau di pengalaman gue adalah gue ngirim live fish itu kan kadang-kadang kan regulasinya ribet banget ya. Ribet. Nah ini lu kan juga anggapannya sama ya, maksudnya ngirim benda hidup gitu loh. Benda hidup. Jadi Nah itu kalau ada titik yang agak mesti diperhatiin nggak sih? ada yang diperhatiin. Jadi sebelum kita selain kita punya badan usaha, kita mesti punya yang namanya sertifikasi fitosanitary. Harus wajib. Pertama badan usaha harus minimal CV. Bentar. Ini case-nya untuk ngirim doang apa gimana? Ngirim. Eksportir itu harus punya badan usaha. Tapi kalau misalkan let's say lokal, kalau lokal kayak lu kirim ke JNE, lu harus ada kayak gitu nggak? Dia harus numpang seenggaknya. Numpang punya orang yang punya CV, yang punya badan usaha. Tapi kalau lu diem-diem aja gitu? Nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan ketika pengiriman kita nggak boleh pakai media tanam karena dikhawatirkan media tersebut mungkin ada bakteri yang nanti akan bocor dan tersebar di negara tersebut. Jadi kalau pengiriman ke luar negeri itu kita harus dicuci dan murni, nggak pakai apa-apa. Kayak case-nya kemarin tuh ada yang sempat dibakarin tuh apa sih? Nah, ikan atau apa ya? Iya, kalau salah ya. Karena itu melanggar aturan, takutnya ketika masuk ke negara tersebut jadi menyebar gitu bakteri atau kayak gimana nya. Nah itu nggak boleh makanya. Iya benar. Persyaratan itu yang kalau nggak salah tuh bulan kemarin atau minggu kemarin gitu ya, ada yang eksportir dari luar masukin ikan kalau nggak salah ke sini, ujung-ujungnya ikannya semuanya dibakar gitu guys. Dan itu ikannya hidup ya guys. Ikan hidup kan banyak case kayak gitu makanya yang mencoba untuk tidak mengikuti aturan. Nah itu kalau misalnya kayak tadi yang lu bilang itu sertifikasinya itu apa tuh? Yang tadi lu bilang? Kita ke Kementerian Pertanian, Fitosanitary. Nah ini kelayakan kalau kita tuh sudah tersertifikasi. Sama mungkin kalau badan usaha itu kalau ISO berapa, kalau sudah standarisasi ya, SNI gitu ya, seperti itu. Itu ngurusnya let's say mereka tuh ngeriset di lunya tuh apa aja? Kita bisa ke Kementerian Pertanian, nanti akan disurvei dulu bagaimana tempat kita dan sebersih apa nanti tanaman sebelum dikirim. Nah, baru setelah itu keluarlah suratnya. Berapa lama? Gue belum pernah coba karena gue sendiri pun masih menginduk. Oke. Menginduk. Berarti lu masih nebeng orang? Masih nebeng. Kebetulan gue ada teman kayak gitu. Oke. Tapi kayaknya prosesnya lumayan ya. Prosesnya agak lumayan dan ya tahu sendirilah birokrasi di Indonesia agak sedikit lama dikit lah. Oke. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kayak kita ngomongin bisnis ya kok ya. Ini kan banyak faktor ya. Banyak faktor. Biasanya tuh orang kalau let's say ya, misalkan dari lu sendiri, motivasi lu awal mulai bisnis tuh dari hobi dulu kah atau memang startnya pengen cari cuan aja? Awalnya hobi. Tanaman apa aja tuh dulu pengen gue coba aja. Gue coba tanam di pot, bagus, gue pajang depan rumah. Tapi semakin kesini ternyata banyak loh yang nanya, tanaman ini masih ada gak? Tanaman yang kayak gini ada gak? Yang akhirnya gue fokus pada beberapa jenis aja. Jadi gue sudah mulai menspesialisasikan tanaman-tanaman karena ya mengikuti demand lah. Berarti hitungannya lu startnya dari hobi ya? Startnya dari hobi. Kalau sekarang gue bilang bisnis lu udah running belum? Lagi on running sih. Lagi on running lah. Mulus apa terjal? Saat ini lagi lumayan sedikit naik. Tahun lalu itu jadi COVID lagi bagus-bagusnya tuh. Mungkin orang di rumah ya nggak ada kegiatan jadi beli tanaman. Nah, sempat di titik 2020 akhir tuh anjlok parah. Oke. Mungkin pasar jenuh. Baru naik semua jenuh turun. Nah sekarang udah sedikit naik. Udah eksponensial naik gitu ya. Okay. Harga bisa dibilang harga sudah normal kembali dari sebelumnya. Kalau COVID tuh harga gila. Demand tinggi, supply-nya dikit. Oke. Tapi setelah habis COVID, orang udah kerja, stok banyak, demand hancur. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Apa
gue nggak tahu ya lu notice apa enggak ya. Kalau misalkan kayak sekarang tuh udah mulai banyak gitu loh. Kayak semacam financial influencer. Iya. Lo sering dengar, lo pernah tahu ada salah satu influencer yang bawa cerita kayak gini nggak? Lo kalau misalkan pengen lihat cara kerja orang kaya, Iya. lo ke coffee shop, ke coffee shop yang 80 ribuan Iya, ya. iya. Terus habis itu lo ngeliat apa tuh namanya, cara kerja orang kaya kayak gimana lah, dengan Oke. cara membayar 80 ribu doang. Iya, iya. Lo pernah denger? Pernah dengar. Oke. Dan masih banyak lainnya gitu loh, kayak misalkan ada influencer trader, terus habis itu ada influencer obligasi dan saham dan bla 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 segala macam. Nah, itu kalau misalnya lu sendiri ngelihat fenomena itu sendiri karena lu memang sudah berbisnis dan lu kerja juga, itu tuh kenapa sih ada kejadian akhir-akhir ini banyak banget hal-hal kayak gitu? Menurut gue memang yang pertama adalah banyak apa ya, perusahaan-perusahaan finansial seperti itu. Jadi akan banyak konten yang berkeliaran kayak gitu. Yang kedua, kalau bisa gue bilang itu trik sih, Trik supaya kita mencoba masuk ke perusahaan tersebut. Maksudnya apa sih kalau masang itu? Apa? Buat mencoba tradingnya. Oh, advertise ya? Advertise. Karena kalau gue sendiri belum fokus ke situ, gue hanya main tapi nggak gede lah. Karena memang bisa tadi kalau lu bilang kan, kalau lu punya apa bedanya orang kaya sama istilah mindset orang kaya sama orang miskin yang kayak gitu. Iya. Tapi memang benar, cara kerja istilahnya orang yang punya uang 100 juta dengan punya uang yang 1 M itu beda treatmentnya. Orang ketika punya perusahaan besar mungkin mereka akan mikirnya oke, gue bisa IPO mungkin gitu. Iya. Tapi ketika orang yang punya uang 100 juta dia belum mikir ke situ. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya gue mungkin coba buka cabang kedua gitu. Dengan kata lain survive dulu. Kayak gitu. Memang treatmentnya beda. Orang yang punya duit 100, 1 miliar, bahkan yang 100 miliar itu pasti beda. Tapi kan rata-rata ya, kalau misalnya kayak kita lihat ya, influencer ini kan kayak ya kita boleh sebut anak masih jagung lah. Iya. Mereka nggak punya background apa-apa, tapi mereka let's say mereka tuh ngejual ludah dengan teori-teori yang high skill banget gitu. Iya. Nah itu menurut lu tuh gimana? Dan banyak kan yang akhir-akhirnya tuh yang terjebak karena ya mereka nge-flexing barang-barang mereka, terus habis itu mereka nge-flexing hasil-hasil mereka. Kayak contoh lah, tahun kemarin itu ada influencer ternama yang ujungnya di sell, Doni Salmanan dan satu lagi siapa namanya? Yang apa influencer binomo tuh? Iya. Satu lagi yang murah banget. Yang itu ya dia kejebak juga tuh dia. Iya. Nah itu kalau menurut lu tuh gimana? Kalau hal kayak gini kan masih gue nggak meragukan ya, cuman terkadang hal-hal ini tuh patut kita curigai juga gitu. Iya, soalnya kadang suka apa ya, khawatir ini bener apa enggak perusahaannya. Kan ada yang investasi, berkedok investasi tapi ternyata judi online di belakangnya. Kayak gitu kan. Nah, dan orang-orang yang flexing kayak gitu tuh belum tentu kita cerna. Kita kayak cuman ngelihat konten, wah keren ya, tapi belum tentu kita anak-anak muda kita tuh bisa kayak gitu, karena masalah di kita tuh banyak anak-anak muda gitu. Mungkin tanggung jawab di keluarganya gede segala macem. Jadi menurut gua buat ngikutin konten kayak gitu tuh, gua kalau ngelihat gua cuma kayak wah keren ya, mungkin gua bisa kayak gini. Gua nggak ke-trigger, gua langsung coba. Kalau gua sih nggak kayak gitu. Tapi lu notice kan akhir-akhir ini tuh banyak banget gitu yang keikat ya. Contohnya aja data tuh sekarang ya hampir 80% ya anak-anak muda di Jakarta tuh keikat pinjol gitu. Nah, maksudnya yang sampai macet gitu loh. Iya. Nah itu maksudnya influencer tuh dari mana gitu? Apakah memang let's say strategi marketing mereka bagus, atau emang ada orang yang influence? Tapi setahu gue sih memang ada gitu. Memang ada yang influence. Memang ada. Dan kalau misalnya kayak kita lihat di YouTube juga sekarang kan setiap iklan kalau nggak ada Tami, Kredivo dan kawan-kawan. Nah itu menurut lu gimana sih itu? Kok bisa gitu loh, kayak anak muda sekarang kayak kejerat gitu. Sedangkan kayak misalnya kayak let's say kita berbisnis sendiri kan, kita punya patokan kan, untuk di awal itu kita harus hemat mungkin. Nah itu kalau misalkan pendapat lu gimana? Oke, kalau memang kalau orang yang
pertama belum punya tanggungan kali ya, yang jomblo. Dulu gue sempat kepikiran gitu. Tanggungan nih jomblo apa? Iya, maksudnya orang kita, tuanya? kita maksudnya nggak ada tanggungan orang tua, nggak ada tanggungan anak atau suami atau istri gitu. Jadi kayak kita tuh ke-trigger gitu, gue coba aja pinjem gitu. Tapi tanpa mikirin gitu ntar bunganya gimana. Kita yang pengen kita tahu adalah supaya orang-orang notice nih kalau misalkan gue pinjol dulu, gue beli barang sesuatu, misalkan gue beli handphone, beli iPhone gitu, gue bisa membanggakan diri gue gitu. Lifestyle gitu. Dan itu memang gue lihat banyak teman-teman yang gengsi, teman-teman gue yang gengsi gitu. Tapi kalau gue punya bisnis gitu, baru untung 1 juta aja, kayak misalnya 1 juta gitu, gue udah mikir gue belanjain apa lagi ya buat stok gitu. Kalau minjem gue nggak berani ke pinjol gitu sih. Gue paling ke bank. Better langsung ke bank. Walaupun memang mungkin persyaratannya susah banget gitu. Tapi untuk pengembangan bisnis udah paling enak ke bank sih. Kalau untuk pinjaman online gitu gue no dulu deh. Jangan Asli ngeri. Tapi lu pernah nyoba? Enggak, dan enggak tertarik, dan mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu sih. Kayak sampai kepepet gitu ya. Walaupun belum gajian, BU tapi enggak deh kalau untuk pinjol gitu. Iya, benar. Lu sendiri pernah gak? Kalau gue sih pernah. Jujur gue pernah. Alasan lo? Alasan gue adalah duit gue kurang, udah gitu aja. buat kebutuhan buat beli bensin doang sih. Anjir, buat beli bensin doang. Buat beli bensin doang pernah. Tapi so far sih udah nggak ada sih. Nggak ada sih. Sampai saat ini masih kayak lu masih kan kalau udah pernah minjem gitu itu nomor lu bakal sering dikontak sama pinjol lainnya tuh. Yang gue tahu ya, kalau misalkan dari teman-teman gue ya yang memang sengaja, kalau case teman gue adalah sengaja nggak bayar. Karena waktu itu dia punya tunggakan kayak sekitar 120.000. Iya. Padahal dia anak orang kaya gitu loh. Lucunya itu teman gue nih, dia tuh suka, gue boleh nyebut ya. Ya dia kerja di media based on Instagram, depannya F, dan pasti anak-anak muda semuanya tahu. Nah, dan dia juga pernah, lucunya adalah dia macet, dia kredit macet di situ, tapi dia pernah jadi talent di platform yang dihutangin itu. Jadi abis kreditnya macet, terus dia ditawarin, lu mau jadi talent nggak di platform pinjaman K, depannya K. Tapi dibayar? Enggak. Jadi ganti ruginya? Dianya dibayar. Dia tetap dibayar. Dia dibayar, tapi ya selaku yang platform pinjaman online ini dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Plot twist juga berarti. Nah, dia tuh sengaja nggak bayar. Sempat ada orang ngedatengin berapa kali, tapi datanya sih sampai nggak disebar sih. Maksudnya aman-amannya aja, stay safe. Cuma yang ada beberapa juga yang gue tahu itu kalau misalkan memang ada ini case parahnya, gue ngeliat dia dari beberapa dari di internet, kayak lu minjem yang nggak berdasarkan, maksudnya ada kan pinjaman online yang ilegal ya, yang bunganya parah banget sampai tidak terdaftar OJK ya? Iya, nggak terdaftar OJK. Nah itu kadang-kadang kalau misalkan kalian telat bayar dikit ya, apa ya? Itu udah pertama kayak yang mostly kalian tahu, data kalian disebar. Terus kedua, ternyata tuh mereka tuh bisa punya akses ke HP kalian katanya. Iya betul, sampai ke galeri katanya tuh. Iya, katanya bisa sampai ke galeri. Jadi dari aplikasi itu mereka bisa ngebongkar lah isi HP kalian. Jadi makanya serem banget sih asli, apalagi kontak-kontak teman-teman terdekat. Iya, dan dihubungi. Jadi case-nya tuh yang ada yang sampai, setahu gue ya, sampai ada yang bunuh diri ya. Jadi dia tuh di telepon, kalau nggak salah itu karyawan Indomaret kalau nggak salah. Jadi tuh dia nunggak, terus habis itu teman-temannya di teleponin, malu kan, udah malu ya udah, akhirnya mengakhiri dirinya sendiri. Nah itu udah parah sih guys. Jadi ya gimana ya, kalau anak muda sih sebenarnya gue nggak tahu lu setuju apa enggak, dari awal tuh kurangin lah riba lah. Betul. Bener gak sih? Maksudnya ya udahlah yang ada di agama, walaupun gue sama Koko beda ya beragamanya ya, cuman kita setuju kalau misalkan riba tuh ngerusak banget ya. Tapi kadang soalnya gini, anak muda sekarang ya, minjem ke teman makin susah. Kenapa? Karena pada susah ngebalikinnya. Ya kita tahu lah, kalau orang punya utang, yang capek nagih adalah yang diutanginnya. Iya benar. Nah mungkin dengan kayak gue juga, kalau udah ada teman minjem berapa gitu, mungkin gue akan kasih ya udah ini gue ngasih ikhlas tapi dikit aja.
gue nggak mau ngasih yang terlalu banyak karena gue juga masih terbatas gitu kan. Ya mungkin dari fenomena itu orang beralih biar cepet ya pinjol gitu. Tapi nggak mikirin gitu bunganya gimana, nanti bayar bulan depannya gimana. Ya sumpah kayak itu serem sih, maksudnya ngegerus banget lah itu sekalian. Maksudnya di luar cash yang bisa ngancurin generasi kalian gitu ya, maksudnya finance kalian tuh benar-benar bobrok. Dan udah lagi katanya sekarang kalau misalkan lu sampai kejerat pinjol, slip lu merah, lu nggak bisa KPR. Betul. Ya, itu nggak bisa KPR tuh. Nah itu kalian dipikirin tuh guys ya. Ya misalkan kalian sampai macet gitu ya, jangan sampai kreditan kalian macet. Kalau misalkan kalian punya prospek ke depannya kalian akan jadi triliuner, nggak apa-apa deh. Cuma kalau misalkan kalian masih ya udah kerja UMR aja ya itu harus dipikirin. Yang parah kalau lagi jadi udah punya utang di si pinjol 1, buat tutup lubang di pinjol 1 dia ke pinjol 2 dan seterusnya. Kalau menurut lu kenapa? Gali lubang tutup lubang. Case-nya kenapa? Maksudnya kenapa ada orang, let's say nih ya, sebelum kan pasti kan orang-orang minjem itu kan awalnya kan kecil. Iya. Pinjam dulu 100. Nah terus habis itu kedua jadi 200, 300. Nah itu kenapa bisa sampai eksponensial gitu? Ya mungkin dia berpikir bulan depan mungkin bisa kebayar, tapi dia nggak mikirin lagi ada bunganya, bunga, dan kalau telat bayar tuh ada tunggakannya lagi yang nambah, yang mungkin harusnya dia bayar 1 juta gitu dengan bunga dan dia nunggak berapa hari jadi 1,5, jadi dia udah nggak bisa bayar ya. Banyak yang kayak gitu, gali lubang tutup lubang. Itu jangan sampai tuh kayak gitu. Ampun deh. Serem ya. Nah itu tuh guys, kalian. Karena gue sendiri pernah ditelepon gara-gara kelakuan temen juga. Ditelepon sama salah satu pinjol gitu. Oh iya. Iya. Jadi gimana tuh ceritanya? Teman kamu nih belum bayar gitu. Jadi gue disuruh pinjol untuk menghubungin temen gue supaya dia cepet bayar gitu. Itu sebenarnya ancaman dari pinjol ke kontak-kontak yang diakses. Teman kamu belum bayar? Temen gue pinjol, dia belum bayar. Mungkin si pinjol ini punya akses ke kontak dan random kali nyangkut nomor gue. Jadi gue ditelepon untuk supaya temen lu yang minjem ini ngelunasin, tapi bilangnya ke gue. Dan secara nggak langsung pinjol ini adalah supaya dia nyebar isu nih, si ini belum bayar, si ini belum bayar. Iya, kayak gitu. Jadi itu bahaya banget sih. Apes. Dan gue jadi kayak apa ya? Gue takutnya nomor gue nih ke blacklist gitu kalau gue ada kebutuhan tentang perbankan tuh. Itu yang gue khawatir sih. Tapi untungnya sekarang dari pihak keuangan atau dari OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan tuh sekarang kalian tuh bisa ngecek ya slip kalian tuh merah apa enggak. Jadi bisa langsung aja diakses ke ke websitenya gitu loh. Nah itu tuh ya guys, itu hati-hati tuh kalian tuh. Selain pinjol tuh juga ada lagi tuh judi slot. Nah itu judi slot tuh. Itu yang lucu. Gue pernah ketemu ada orang. Ada cerita nih. Iya. Jadi di Indomaret gitu. Ada orang top up-nya Dana. Gue berpikir dompet digital Dana, iya. Ain Dana katanya. Oh ternyata, dan gue sering mendengar itu, kenapa sih orang top up Dana di Indomaret gitu. Ternyata banyak yang buat depo. Oh. Iya sih, gue tuh kayak entah ya, kayak gue nggak tahu ya. Misalkan kayak dari permainan uang digital gini sekarang nih, kayak ya ada pinjaman online lah, terus misalkan ada kayak judi slot lah. Gue basicnya, lu pernah buka nggak sih aplikasi kayak gitu ya, judi slot? Buka doang. Iya, scroll doang. Tampilannya gue tahu. Kalau gue jujur gue belum tahu ya. Nah itu tuh start awalnya tuh mulai dari mana gitu? Kayak gue pernah gitu. At some days tuh gue COD-an sama orang, gue beli barang second gitu di Facebook. Nah kebetulan barangnya ini kondisinya benar-benar masih baru. Gue beli itu di harga 3,5 barang-barangnya, di harga 3,5. Terus habis itu karena worth it ya udah akhirnya setelah gue ketemuan, gue ngeliat barangnya bagus dan barangnya masih baru. Kebetulan nih ngejual nih anak-anak SMA ya, SMA atau baru masuk kuliah gitu, kayak masih kecil banget lah mukanya gitu. Terus habis itu gue transfer. Nah dia tuh langsung ngebuka HP entah gimana.
Terus habis itu gue ngeliat tuh aplikasi yang model yang kayak ya gitu lah. Banyak angka. Iya banyak angka gitu-gitu segala macam. Terus gue pikir-pikir, anjir nih orang jual barang cuma buat main kayak gini ya, serius. Ada yang kayak Sampai gitu. yang anak-anak kecil-kecil Ada banget kayak itu gitu. gue ngeliat di beberapa daerah yang agak kecil gitu ya, agak pinggiran gitu. Kok bisa gitu loh mereka ngakses kayak gitu? Heran, gue bener-bener heran. Maksudnya itu start dari mana gitu? Itu kan ngerusak banget ya. Ngerusak. Biasanya dari paling sering sih sebenarnya dari mulut ke mulut gitu. Terutama orang yang udah pernah menang. Kalau udah menang tuh kayak dewa nyebarin informasinya tuh. Jadi temen yang lain tuh kayak gue coba siapa tahu gue beruntung nih kayak gini nih gitu. Itu sih yang kayak yang gue khawatirin kalau misalkan dia udah punya tanggungan gitu. Ada ya orang bela-belain yang udah punya istri, udah punya anak tapi diem-diem dia depo gitu. Itu rusak banget sih kalau kata gue. Iya, iya sampai nggak cuma pelakunya ya, maksudnya usernya yang pakai aplikasi judi slot ini ya. Kadang-kadang juga sampai ada salah satu temen gua dan waktu itu kita tuh sempet deket banget gitu. Jadi story-nya adalah waktu itu dia itu sempet dia kerja di PRJ, kerja event gitu kan, jaga booth, atau nggak jadi PIC, jadi apa tuh IO-nya di sana lah, sempat kayak gitu. Terus habis itu dia pernah pindah juga di salah satu perusahaan penyedia air mineral. Gak lama hilang tuh, gak lama hilang, terus pas kita balik nongkrong lagi tuh gayanya tuh udah hebring banget. Padahal nih orang nih kuliah kagak kelar dan di kampusnya juga bermasalah. Tapi bukan anak orang miskin. Kayak kuliahnya di UMN, motornya tuh motor-motor CBR 1000 gede gitu. Tapi pas terakhir-terakhir yang udah merusut sebelum dia ngilang, itu baunya beat. Nah, udah tuh dia udah kelihatan itu bedanya. Ngilang, terus habis itu muncul lagi kan. Wow, pas udah muncul gayanya parlain banget. Makan apa? Asik. Udah Ki, udah nggak apa-apa, masa nongkrong nggak makan, anjir gayanya keren banget. Kita abis renang apa abis dari ke Bangkok? Gua nggak tahu, dia pokoknya tiba-tiba datang pun duduk langsung, kok kosong meja, makan langsung pesan bilang udah Ki, udah cukup, nggak apa-apa, kalau nongkrong nggak makan nggak lengkap. Keren banget kan anjir gayanya. Terus traktir tongkrongan tuh. Udah kan tuh akhirnya traktir tongkrongan, makanan semua datang. HP itu 2 Pak tuh gitu. Dan HP lu nih pas baru-baru zamannya keluar. Padahal sebelumnya pakai Xiaomi doang, terus habis itu naruh lagi HP Samsung zaman itu berapa sih? S10, S11 ya segitu eranya lah masih S10-an. Terus ngomong kayak filsafat lah anjir, kayak keren dan quote of the day. Ya quote of the day lah, pokoknya keren banget lah, banyak teori ya kita bisnis tuh kayak gini segala macam. Karena memang kalau misalnya di tongkrongan gue itu kan kompetitif banget ya, kalau misalkan teman-teman nyari duit ya, termasuk gue gitu. Tapi ini orang gue heran kan, gue sampai nyenggol teman gue, tuh orang duitnya dari mana? Nggak tahu segala macam. Udah tuh hari itu berlalu, terus tiba-tiba di grup ngomong, guys, hari ini gue terakhir di Indo. Wah, dalam hati gue anjing keren banget, udah pengen pindah rumah kan. Mau kemana Ki? Mau ke Filipina. Asik. Ini bocah nggak banget ya, biasanya ke Bangkok. Gue mikir kan, ke Singapura ya, ke Filipina. Terus habis itu bilang kan, jadi admin. Gue nggak tahu, dia masih belum cerita apa-apa. Nah ternyata dia tuh pernah cerita ke salah satu teman gue kalau misalkan memang dia bener jadi admin. Jadi admin judi slot gitu, perusahaan judi lah dulu sebutannya, masih bukan judi slot gitu. Ya udah kan, akhirnya dia dia kerja di sana. Terus pas hari terakhir kita sempat nganterin dia bandara. Nah itu prosesnya juga udah aneh banget. Jadi ibaratnya kan ada penjaga, nah mereka itu nggak lewat situ dan mereka ditentuin. Tiketnya dia nggak megang, dia cuma megang kalau nggak salah tuh KTA sama ada beberapa berkas aneh gitu loh. Dan itu kayak pas awal-awal tuh mereka harus nongkrong dulu di salah satu tempat coffee shop gitu, diem selama beberapa jam. Terus pas gue liat tuh kayak ada pendamping dia tuh pakai batik-batik gitu. Terus pas udah sempat ketemu kan, udah diburu-buru jam 9, gue mau cabut, nanti gue malah ketahan di sini, bahaya. Wah, kenapa? Emang udah lu nggak perlu tahu, gue mau jalan dulu.
udah hati-hati ya gitu segala macam. Dan sampai sekarang ya kalau gue lihat sih mungkin living ya, cuman gue nggak tahu dah tuh itu kayak apa tuh. Ya itu sih pengalaman unik banget sih, maksudnya salah satu teman gue ujung-ujungnya dilempar ke luar negeri gitu loh. Jadi Admin imigran slot. gelap anjir, jadi admin Ya slot. itu sih jadi imigran gelap karena kadang banyak yang nggak memenuhi persyaratan kayak sebagai apa, pekerja kah, wisatawan atau gimana, Iya, kadang kan kita nggak tahu. walaupun maksudnya kayak ke Filipina tuh nggak pakai visa ya, cuman ya Iya. ya aneh aja sih lu kayak bertahun-tahun di sana. Ya dan nanti kayak legalitas lu di sana juga apa itu namanya belum tentu bisa divalidasi gitu. Nah ini mungkin itu aja kali ya buat part pertama gitu. Nah, ntar mungkin ada lanjutannya lagi kalau misalkan kalian penasaran bisa bisa langsung dicek aja di lanjutannya. Mungkin sekian gua dan Koko signing out di part 1. Terima See you kasih. and next time guys. Bye bye.